Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Kembali lagi berjumpa bersama saya dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Semoga di dalam kondisi puasa ini kita tetap bersemangat, tetap mengefektifkan waktu untuk mengkaji Islam, untuk menambah wawasan kita, agar kita tidak gampang terkecoh oleh informasi-informasi yang justru mendegradasi keimanan kita. Nah, untuk itu pada sesi atau episode kali ini Bincang Bersama Sahabat Wahyu ingin mengambil tema tentang haramkah negara Nabi dicontoh. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Kita perkenalkan dulu pemateri kita atau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana puasanya Bang Rocky? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Rocky, mudah-mudahan Ya, kita semua semoga sampai diberikan akhir kesehatan. Ramadan dapat. Ya, amin. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir, kita isi waktu kita dengan hal-hal yang memang bermanfaat, kita isi dengan ibadah-ibadah, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita atas apa-apa yang kita lakukan. Nah, Bang Rocky, ternyata di dalam kondisi puasa ini ada pernyataan yang membuat geger juga nih di Indonesia ya, khususnya untuk umat Islam sendiri. Jadi di CNN Indonesia saya ambil di 4 April pada tanggal 4 April 2022 dengan judul Mahfud MD haram mendirikan negara seperti Nabi. Nah, jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menyatakan seperti ini, kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini disampaikan pada saat ceramah terawih dengan tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan berbangsa bernegara di Masjid UGM Sleman Minggu 3 April 2024. Nah, bahwa Mahfud mulanya menerangkan pembentukan sebuah agama dari perspektif Islam atau konstruksi fikihnya. Kata dia, mendirikan negara adalah ajaran agama. Karena apa? Dulu Nabi membuat agama. Nah, dalil kedua menurut beliau, Pak Mahfud, negara diperlukan agar masyarakatnya bisa beragama dengan baik. Dalil yang dimaksud adalah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, jadi jika suatu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib dilakukan, gitu kan. Jadi jika kewajiban beribadah kepada Allah kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, paparnya. Nah ini banyak juga yang menjadikan umat Islam ini kok, apakah memang haram negara Nabi itu dicontoh gitu, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Pak Mahfud MD ini, Bang Rocky? Ya baik, sebelum saya menanggapi pernyataan Pak Mahfud MD, saya ingin menyapa pada seluruh pemirsa sahabat Wahyu di seluruh penjuru negeri. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan Amin. juga Allah. puasanya diberikan kekuatan dan Amin. bisa meraih takwa di ujung puasa nanti. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau kita melihat pernyataan Pak Mahfud itu setidaknya ada dua perspektif yang kita bisa lihat. Perspektif pertama, beliau itu menyatakan dengan tegas bahwa umat Islam itu harus mengikuti nabinya untuk mendirikan negara. Tetapi negara itu dalilnya disebutkan di situ wajibnya, karena Nabi mendirikan negara, kita wajib membuat negara. Kemudian karena negara itu untuk mengurus pelaksanaan ajaran agama itu perlu negara, sehingga butuh negara yang bisa menjamin terlaksananya ajaran agama itu dan ibadah yang diperlukan. Maka dia mengutip dalil mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah fikih ya yang Ya. dipakai. Jadi jika suatu kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan gara-gara tidak ada sesuatu
itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Itu sama dengan kita melaksanakan sholat, tetapi karena syarat sah sholat itu adalah wudhu, maka wudhu itu menjadi wajib dilakukan. Padahal tidak ada dalil tidak ada ayat yang mengatakan wudhu wajib. Tetapi karena dia menjadi syarat sah ataupun untuk melaksanakan ibadah sholat, maka wudhu itu menjadi wajib. Sama dengan ketika negara ini kan banyak sekali ibadah yang tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya negara. Misalnya kalau kita mau melaksanakan ibadah yang sifatnya bersama-sama, misalnya sifatnya kehidupan publik. Ada misalnya orang yang sedang mencuri misalnya, dia kan secara hukum dia harusnya dihukum sesuai dengan hukum yang Allah perintahkan, karena umat Islam itu ketika melakukan hukum yang Allah perintahkan dia kategorinya ibadah, mentaati perintah Allah dan dapat pahala. Nah, karena tidak ada negara yang mau melaksanakan hukum sesuai perintah Allah, misalnya kalau seorang pencuri itu harus dihukum potong tangan misalnya, maka negara yang mau melaksanakan hukum itu menjadi wajib adanya. Itu yang dikategorikan sebagai pernyataan Pak Mahfud yang konteks pertama, bahwa mendirikan negara itu wajib, karena Nabi mendirikan negara dan Nabi juga mencontohkan pelaksanaannya, menegakkan hukum-hukum Islam itu dengan menggunakan negara. Nah, dua perspektif itu menurut saya tidak ada masalah bagi umat Islam. Dan saya pikir publik bisa paham betul. Oh, nggak masalah itu yang dicakapkan. Yeah. Masalah berikutnya adalah tidak boleh mencontoh negara seperti yang dibuat oleh Nabi. Nah, itu kontradiktif kalau menurut saya. Kontradiktif, walaupun dia jelaskan bahwa karena tidak ada wahyu dan sebagainya. Tapi menurut saya itu pernyataan yang kontradiktif. Karena langsung menyatakan haram. Yeah. Padahal kan ada pernyataan-pernyataan tokoh yang lain, misalnya mungkin tidak relevan atau mungkin belum sesuai dengan pemahaman masyarakat, atau mungkin ada tokoh yang mengatakan tertolak gitu ya, di sini masih tertolak gitu. Tapi kan tidak sampai mengatakan mencontoh negara seperti yang dibuat Nabi itu haram, kan nggak sampai segitu. Nah, menurut saya Pak Mahfud terlalu maju dan terlalu berlebihan dalam membuat pernyataan sampai mencontoh negara seperti Nabi itu haram. Nah, ini menurut saya butuh penjelasan lebih lanjut lah kalau sampai berani mengharamkan itu. Yang saya coba untuk klarifikasi dari nampaknya belum mendapatkan jawaban. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik Bang Rocky. Nah, artinya dari pernyataan ini saya ambil ada dua tanggapan. Yang pertama itu tanggapan dari Imam Samsi Ali. Beliau marah betul karena ucapan Mahfud MD ini dibilang sebagai pembangkangan usai sebut negara bentukan Nabi haram. Ini saya ambil dari Populi ID Rabu 6 April 2022. Bahwa Imam Samsi Ali menyatakan pernyataan itu juga dapat dipahami sebagai pembangkangan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, Rasulullah mengingatkan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang membangkang, katanya kepada Populi ID. Imam Samsil ini tidak terima Bang Rocky atas pernyataan Pak Mahfud MD. Kemudian yang kedua saya ambil dari Suara Islam Online Minggu 10 April 2022. Ini dari ulama karismatik asal Cirebon, Buya Yahya, bahwa beliau meluruskan pendapat yang menyatakan tentang larangan meniru pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Buya Yahya menyatakan bahwa kalau sampai ada orang yang mengatakan dilarang mengikuti pemerintahan seperti Nabi, itu salah paham. Maksudnya apa? Bahwa Nabi itu mendidik sahabatnya itu untuk mengatur tugas kenegaraan, mengatur ekonomi, termasuk mengatur rumah tangga. Itu yang akan kita ambil. Kata Buya Yahya dikutip Suara Islam Online Selasa 2 April melalui video ceramahnya di channel Al-Barzah. Bahwa pengasuh Ponpes Al-Barzah Cirebon itu mengatakan akan sangat mudah memahami masalah ini jika dilandasi dengan keimanan dan kejujuran. Kalau Anda jujur dan rindu akan iman dan Islam, akan sangat mudah memahami ini. Karena Islam ajarannya yang sangat jelas. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bang Rocky atas tanggapan kedua tokoh ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir dua tokoh ini memberikan tanggapan yang sangat jelas, lugas ya. Tegas, bahkan kalau Pak Ustadz Samsi Ali itu sangat tegas itu. Mungkin kita mendengarnya langsung merinding, karena kan begitu kategorinya tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengharamkan mengikuti dan mencontoh negara Nabi, itu kategorinya pembangkang.
Kalau pembangkang itu wah, itu apa kategorinya sampai di akhirat tidak bisa bertemu Nabi. Hmm. Orang yang udah membangkang gimana kan pasti dimusuhi, tidak dicintai. Bahkan kalau dia tidak dicintai, bahkan dimusuhi, bahkan eh, tidak bisa bertemu Nabi dan para sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga. Berarti tempatnya bukan di surga, Hmm. tempatnya bisa di neraka jahanam. Nah, ini berat sekali itu apa pernyataan itu. Saya pikir memang ucapan itu penting sekali, diksi itu, kata-kata itu. Ya. Berani mengharamkan sesuatu yang sudah apa bukan dihalalkan lagi, sudah diwajibkan. Kan mencontoh Nabi itu diwajibkan. Hmm. Diwajibkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi. Di Al-Quran itu dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian di ayat lain wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasulullah atau nabimu maka ambil dan laksanakan. Jadi kalau sudah dicontohkan buat negara, kita mengakui bahwa Rasul mendirikan negara dan mencontohkan itu. Lalu atas dasar apa kita mengatakan tidak boleh mencontoh? Dan bukan sekedar mengatakan tidak boleh mencontoh, bahkan menyatakan haram. Haram itu kan hukum yang sangat tegas itu. Allah mewajibkan kok dia mengharamkan, kira-kira begitu. Mungkin yang dimaksud oleh Ustaz Samsul Ali itu, Samsul Ali itu mengatakan pembangkangannya di sini. Dan saya pikir itu berat sekali ya, sangat berat. Kemudian kalau dari Buya, saya pikir jelas juga umat itu bisa memahami kok mana yang haram, mana yang halal gitu. Perkara kita sampai saat ini belum bisa mencontoh Nabi dalam kehidupan bernegara, itu hal yang lain. Gitu. Hal yang lain. Tetapi tidak boleh mengatakan itu haram atau tidak boleh. Gitu. Misalnya hari ini ada orang yang tidak puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah. Kita tidak boleh mengatakan karena orang itu tidak berpuasa, terus tidak mengikuti sunnahnya Nabi, tidak mengikuti perintahnya Al-Quran dalam konteks ini Allah SWT yang memerintahkan. Terus kita bilang, oh puasa tidak wajib, bahkan jadi halal atau mubah atau haram. Itu berarti membuat hukum baru. Allah mewajibkan, terus dia mengatakan tidak apa-apa, kan berarti mubah itu. Allah mengatakan tidak apa-apa. Nah ini menurut saya seperti itu. Perkara orang itu tidak bisa melaksanakan atau belum bisa melaksanakan, itu hal yang lain. Tetapi jangan membuat hukum baru. Mengubah hukum yang sudah Allah putuskan, sudah Allah tetapkan. Nah, itu kategori membuat hukum baru. Itu tidak boleh. Jadi menurut saya tambahkan sedikit terkait pernyataan BH juga, Bang Rocky. Jadi beliau menyatakan bahwa ajaran Nabi kalau kita terapkan untuk mendirikan sebuah pemerintahan itu sangat benar. Jangan sampai mengatakan dilarang meniru pemerintahan Nabi. Kan alasannya karena mungkin Nabi sudah tidak ada. Ya, Nabi telah wafat tapi sudah disempurnakan agama ini. Tinggal kita mengambil sumber yang besar ini untuk membuat tatanan negara. Beliau juga menyatakan bahwa kalau niru 100% seperti Nabi itu tuh tentu tidak bisa. Tetapi jangan mengatakan bahwa kafah itu tidak mungkin, tidak boleh gitu. Jangan sampai merasa tidak mampu lalu tidak meniru Nabi. Hati-hati, ini sangat menyesatkan. Beliau menyatakan seperti itu, Bang Rocky. Ya, ya. Saya setuju itu. Memang pernyataan yang sangat tegas menurut saya dan jelas bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belum bisa mengikuti Nabi secara keseluruhan, ya tidak usah mengatakan yang kita tidak ikuti itu mengatakan jadi haram. Jadi tadi saya contohkan kalau kita di negeri ini belum bisa mengikuti bentuk negara ataupun pelaksanaan meneladani Nabi dalam bernegara, kehidupannya itu belum bisa meneladaninya, maka itu hal yang lain. Tapi jangan bilang jadi haram karena tidak bisa meneladani terus haram gitu. Ini menurut saya hal yang berbeda. Jadi seperti halnya tadi saya mengatakan sholat maupun puasa, mungkin ada orang yang tidak sholat tidak puasa, itu jelas pelanggaran karena diwajibkan oleh Allah terus dia tidak puasa. Rasul juga mencontohkan harus berpuasa, harus sholat. Berpuasalah seperti aku, sholatlah seperti aku melihat aku sholat, gitu kira-kira. Jadi perintah Nabi ini kita harus laksanakan, tetapi kalau tidak mampu laksanakan, ada hal yang lain itu tidak boleh langsung karena belum bisa melaksanakan terus langsung mengatakan haram hukumnya. Itu udah berlebihan terlalu jauh. Artinya membuat hukum baru dan menang. Saya pikir dua pernyataan tokoh tadi sangat jelas buat umat, sangat menegaskan dan menjelaskan kita semua bahwa hati-hati ketika kita membuat pernyataan dan bahkan sampai mengharamkan, itu sudah terlalu jauh.
Sementara pernyataan tidak mencintai Nabi saja itu tidak boleh sembarangan disampaikan. Karena resikonya tidak akan bisa bertemu Nabi. Jadi suatu sore Khalifah Umar bin Khattab sebelum jadi khalifah, dia duduk bersama Nabi. Lalu dia menyatakan dalam buku The Golden Story of Umar itu dicuplik kisahnya bahwa sore itu Umar duduk di sebelah Nabi dan mengatakan, di dunia ini tidak ada yang lebih aku cintai kecuali diriku dan nabiku, Allah dan nabiku, mengatakan begitu. Lalu dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa itu keliru Umar, bahwa di dunia ini yang tidak boleh adalah tidak boleh ada sesuatu yang lain yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Maka saat itu juga Umar meralat kata-katanya. Jadi mencintai diri sendiri melebihi Rasul dan Allah itu saja tidak boleh. Apalagi ini sampai mengharamkan gitu. Itu jauh sekali itu. Jadi menurut saya ini menjadi catatan buat kita, kepada publik, kepada masyarakat, bahwa hati-hati, kalaupun belum setuju ataupun belum bisa memahami, menerima, misalnya mencontoh dalam bernegara, negara seperti Nabi, ataupun kalau yang dikisahkan para khalifah itu negaranya para khalifah atau khalifah rasyidin yang menggantikan Nabi. Kalau kita belum bisa mencontoh itu secara sempurna, ya ikhtiar saja untuk berusaha untuk mencontoh semaksimal kita, tapi jangan sampai gara-gara belum mampu mengamalkan, melaksanakan, terus mengatakan itu haram. Itu menurut saya berbahaya sekali. Dan menyesatkan juga gitu. Bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, berbahaya juga menyesatkan orang lain, apalagi kalau kapasitasnya sebagai seorang pejabat. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Kemudian Bang Rocky, kalau kita sebenarnya jika kita ambil dari alasan statement haram ini, Bang Rocky, Pak Mahfud MD itu menyatakan bahwa karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya itu Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ada masalah, hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan ini hukumnya. Nah sekarang kan nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu sistem yang sekarang dibentuk ya nggak boleh seperti Nabi gitu. Atau kalau ada hal yang baru, misalkan masalah perdagangan orang, masalah terorisme, ITE, itu nggak ada dulu, dan sekarang kalau ada siapa yang buat, atau apa harus tanya ke Nabi, Nabinya udah nggak ada, Allah nggak turunkan wahyu lagi, begitu pernyataan Bang Rocky. Apa karena tidak ada lagi wahyu turun sehingga kita tidak bisa meniru mencontoh negara seperti yang Nabi laksanakan, seperti apa ya, misalkan saya pahami aja bahwa Nabi itu diutus ya untuk diikuti gitu, tetapi kok ini dilarang begitu Bang Rocky. Baik. Itu alasannya seperti itu. Iya. Kalau alasan itu diterus-teruskan, sebelum saya menjawab ya, saya ingin mengikuti logikanya. Kalau alasan itu diterus-teruskan, berarti dalam urusan sholat mungkin kita juga tidak harus mencontoh Nabi, karena wahyunya sudah tidak turun, perintah sholatnya tidak turun. Kemudian Nabinya sudah nggak ada yang mencontohkan, misalnya begitu. Apakah dengan begitu kita nggak boleh mencontoh sholat seperti Nabi? Itu kalau logika itu diteruskan, karena sudah tidak ada wahyu yang turun yang memerintahkan sholat, kemudian tidak ada nabi yang mencontohkan bagaimana praktek sholatnya. Apakah terus kita membuat aturan baru, bikin aturan sholat baru? Kan tidak. Gitu. Nah sama dengan ketika Nabi dia mengatakan, diakui bahwa Nabi mendirikan negara, kemudian mencontohkan pelaksanaannya. Lalu ketika Nabi sudah tidak ada, wahyu juga sudah tidak turun, hukum sudah tidak turun. Lalu apakah dengan begitu kita tidak boleh mencontoh Nabi? Nah kalau logika itu diteruskan, berarti orang-orang sholatnya nggak harus mencontoh Nabi, karena sudah tidak ada lagi Nabi gitu. Terus wahyu sudah nggak turun lagi. Kalau logika itu kan bahaya itu. Faktanya kita masih tetap wajib mencontoh Nabi dalam melaksanakan sholat walaupun Nabinya sudah tidak ada. Bernegara termasuk hukum, kita wajib mencontoh Nabi walaupun nabinya sudah tidak ada, walaupun wahyunya sudah tidak turun. Kenapa wahyu sudah tidak turun lagi? Karena wahyu itu sudah sempurna turun dalam kitab suci Al-Quran. Nah gitu. Jadi kalau kita mau melihat suatu masalah, ini keputusan Allah, hukumnya dari Allah, tinggal buka Al-Quran, sudah ada hukumnya. Bagaimana melaksanakan hukumnya itu? Contohnya Nabi. Kalau nabinya sudah tidak ada, buka hadis. Oke, hadis penjelasannya mungkin banyak yang mungkin belum bisa membaca hadis begitu banyak, ratusan ribu hadis misalnya gitu kan. Nah, buka aja contoh ijma'nya sahabat gitu.
Jadi Islam itu sudah mengatur lengkap. Jadi persoalannya bukan pada apa namanya itu wahyu itu sudah tidak berturun lagi atau Nabi sudah tidak ada. Persoalannya kita itu mau mengikuti Nabi atau tidak di situ. Jadi kalau masih mau mengikuti, tentu mudah. Kalau mau mengikuti wahyu Al-Quran, wahyu Allah, tentu mudah karena wahyunya sudah sempurna turun. Jadi semua persoalan hidup itu sudah ada di Al-Quran itu. Bagaimana mempraktekannya, sudah ada panduannya di Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sudah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Contoh-contoh praktisnya ada di situ. Jadi sumber, lihat saja kalau memang mau mencontoh Nabi, lihat saja di sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma sahabat, ada qiyas syar'i. Nah itu, jadi kalau mau mencontoh negara, saya pikir tidak ada alasan yang menjadi penghalang kalau niatnya ingin mencontoh. Salah satu alasan penghalangnya wahyu sudah tidak turun, jelas tidak turun karena sudah sempurna turun semua. Yaitu di Al-Quran sudah, berarti tinggal buka Al-Quran. Gitu. Itu logikanya kalau memang mempersoalkan wahyunya sudah tidak turun. Wahyu memang sudah tidak turun, tetapi sudah sempurna ada di Al-Quran. Maka tinggal buka Al-Quran. Ini memang persoalannya, para pejabat kita itu tidak suka membuka Al-Quran. Itu persoalannya. Jadi Al-Quran itu di negara sekuler ini hanya digunakan untuk menyumpah. Jadi saat mau dilantik jadi pejabat, diambil sumpahnya, ada Al-Quran di atas kepala. Gitu kan, ditaruh di atas kepala, disumpah dengan Al-Quran. Atas nama Allah disumpah dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran setelah disumpah tidak dibuka untuk dibaca, untuk dipraktekkan dalam menjalankan amanahnya. Nah itu persoalan. Nah kalau dibuka, pasti menemukan itu wahyu-wahyu yang memang diperintahkan untuk bagaimana melaksanakan pelaksanaan sebuah negara dijalankan. Nah itu persoalan utama. Jadi wahyu itu di situ. Jadi wahyu tidak turun lagi, tetapi ada di Al-Quran sudah lengkap, tinggal buka. Jadi sudah sempurna turunnya. Lalu bagaimana pemutusnya nggak Nabi lagi? Betul, Nabi sudah wafat. Tapi harus diingat, ketika Nabi wafat, itu dilanjutkan oleh para khalifah. Dan khas itu bentuk negaranya itu. Bentuk negara Nabi itu khas. Begitu Nabi wafat, dilanjutkan dengan para khalifah. Dan sistemnya adalah sistem Islam, yang disebut dengan, sekarang dikenal juga karena dilanjutkan oleh para khalifah, disebut dengan sistem khilafah itu. Nabi mewariskan sistemnya khusus negaranya. Yaitu negara khilafah. Nah, bentuk negaranya khilafah, nama pemimpinnya khalifah. Sehingga pelanjut kepemimpinan Nabi, yaitu Abu Bakar, disebutnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar. Jadi seandainya Rasul itu mewariskan sistem pemerintahnya atau sistem negaranya itu dengan bentuk kerajaan, pasti Abu Bakar disebut Raja Abu Bakar. Atau kalau Nabi itu mewariskan sistem negaranya itu sistem demokrasi, sistem republik, maka Abu Bakar akan disebut Presiden Abu Bakar. Kalau pemerintahan Nabi itu, negara Nabi bentuknya diwariskan kepada Abu Bakar itu dalam bentuk kekaisaran, tentu Abu Bakar akan disebut kaisar. Oleh karenanya, dalam catatan sejarah, Abu Bakar tidak pernah disebut sebagai kaisar, tidak pernah disebut sebagai presiden, tidak pernah disebut sebagai raja, tetapi sebagai khalifah. Oleh karenanya, kalau ingin mencontoh pemerintahan Nabi, maka kita bisa mewariskan model yang diwariskan, diteruskan oleh para khalifah tadi atau para khulafaur rasyidin tadi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan seterusnya. Oleh karenanya menurut saya di situ letak krusialnya. Jadi titik krusialnya itu menyatakan wahyu sudah tidak turun, dengan dalil itu tidak boleh mengikuti negara yang dibentuk oleh Nabi, itu sudah tidak relevan. Pendapat itu tertolak karena wahyunya sudah sempurna turun. Jadi tinggal buka Al-Quran. Jadi tidak harus nunggu wahyu turun lagi, buka Al-Quran. Kedua, bahwa alasannya bahwa Nabi sudah tidak ada. Betul. Begitu Nabi tidak ada bukan berarti kita tidak boleh mengikuti Nabi. Sholat aja Nabi sudah tidak ada, kita tetap mengikuti prosesi sholatnya persis seperti Nabi. Nah dalam bernegara juga bisa diikuti persis seperti Nabi, seperti yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, mungkin ini informasi yang apa ya, yang terputus Bang Rocky ketika Pak Mahfud menyampaikan ya kalau sudah tidak ada cukup Al-Quran dan Nabi, ketika Nabi tidak ada, hanya sebatas di situ. Karena sebenarnya kan sumber hukum kita kan ada ijma sahabat, ada qiyas. Nah, mungkin di sini yang menjadi kesalahan fatal Pak Mahfud gitu Bang Rocky, menyandarkan bahwa
ketika sudah tidak ada nabi, maka yang di bawahnya itu tidak perlu diikuti, begitu Bang Rocky. Iya, jadi kan kalau Nabi itu memerintahkan bahwa ambil sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-nahdiyyin. Ya. Jadi itu perintah Rasul. Jadi genggamlah sunnahku, artinya harus mengikuti hadis dan seterusnya. Dan selanjutnya para khulafaur rasyidin, para khalifah yang di al-mahdiyyin, yang diberikan petunjuk. Jadi diberikan petunjuk berarti petunjuk itu apa? Al-Quran dan Sunnah tadi. Yeah. Jadi harus diikuti gitu. Kalau ingin mengikuti, jadi tidak sekedar mengikuti Al-Quran Sunnah karena ijma sahabat itu juga sumber hukum Islam. Jadi membuat model negara Nabi, mencontohnya itu memang menjadi bukan sekedar mubah atau boleh, tetapi wajib karena ada perintah Nabi untuk mengikuti sunnahnya. Gitu. Jadi mencontoh negara seperti Nabi itu bukan haram, tetapi wajib, gitu kira-kira. Karena meneladani Nabi wajib, menjadikan Nabi sebagai suri teladan wajib, mengambil apa yang dibawa oleh Rasul itu wajib. Dalilnya kan jelas ya, wa ma atakum rasul faqdu wa man nahakum anhu fangtahu, itu wajib. Kemudian Rasul memerintahkan Nabi bahwa ambil sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi menurut saya kalau mengambil logika ini masuk semua. Jadi kita juga heran kenapa itu jadi persoalan gitu. Jadi argumen menurut saya. Padahal tidak harus seperti itu. Nah itu unik itu. Saya membuka tuh di Nabi itu kan membentuk negara ya di Piagam Madinah itu disebutkan. Memang betul kalau kita baca pasal 42 Piagam Madinah itu memang disebutkan bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam Madinah itu yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah. Nah, ini mungkin yang dimaksud wahyu gitu. Azza wa Jalla, dan keputusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin maksudnya di situ. Jadi mungkin Pak Mahfud mengambilnya dua itu, karena keputusan Allah dalam wahyu itu sudah tidak ada, sudah tidak turun. Kemudian nabinya juga sudah wafat, maka mungkin di situ dijadikan dalil bahwa tidak boleh mengikuti lagi. Padahal kalau penduduk Madinah, mereka mengikuti itu. Nah itu menurut saya ini yang menjadi persoalannya. Mungkin umat bisa memahami saja bahwa memang argumen itu bisa dijelaskan lebih. Begitu, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Mas Rudi, Bang Rocky. Nah, jika kita diharamkan mencontoh pemerintahan seperti Nabi, apa kita harus mencontoh negara seperti Fir'aun gitu, kerajaan seperti Fir'aun gitu, atau dengan posisi Amerika sekarang, misalkan siapa presidennya? Biden dengan demokrasinya, Bang Rocky. Ya itu jadi kesana jadinya kan. Karena begitu logikanya mengharamkan apa yang di negara yang dicontohkan Nabi, berarti kan orang bisa bertanya, berarti yang boleh atau yang wajib mencontoh itu negara model siapa? Apakah modelnya negara Fir'aun dalam bentuk kerajaan? Atau kan modelnya negaranya George Bush atau negaranya Joe Biden atau negaranya itu yang bentuknya demokrasi gitu. Apakah itu yang wajib diikuti dan haram mencontoh negara Nabi? Jadi pertanyaannya jadi panjang. Termasuk mungkin kalau mau dalam demokrasi itu kan ada ajarannya Plato, ada ajarannya Aristoteles, ada ajarannya John Locke, Jean-Jacques Rousseau misalnya. Apakah itu yang harus kita ikuti? Apakah mengikuti mereka itu hukumnya sekedar boleh, mubah, makruh, haram, sunnah, gitu kan kira-kira begitu jadi ya. Nah itu resikonya. Jadi begitu mengatakan mencontoh negara Nabi itu haram, berarti yang boleh dicontoh negaranya siapa gitu, negara siapa. Betul. Nah, itu menurut saya tadi harus kembali kepada penjelasan lebih sore bahwa Nabi itu memerintahkan kita untuk mencontohnya dan menjadikan suri teladan beliau. Ini yang penting untuk kita lihat. Jadi kalau Rasul diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik, maka dalam kehidupan apapun, bernegara, kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, semestinya kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum contohnya bukan haram, tetapi wajib.
Dalam bernegara berarti juga wajib contoh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bentuk apa? Dalam bernegara, dalam meneladani beliau, bentuknya seperti apa, prakteknya seperti apa, ya kita harus contoh. Perkara belum semua bisa dicontoh, itu hal yang lain. Jangan langsung mengatakan haram gitu. Tak boleh. Nah, itu yang paling penting perlu kita pahami. Jadi kenapa kita harus mencontoh yang lain dan mengatakan model negara Nabi haram? Nah, kalau mencontoh negara Plato gimana? Kalau mencontoh negaranya Fir'aun bagaimana? Apa kita wajib membentuk negara seperti Fir'aun, kerajaan? Atau cukup membentuk negaranya demokrasi seperti Amerika? Terus Amerika dengan kita aja pemilihannya beda. Amerika 4 tahun, kita 5 tahun sekali. Nah sekarang di Amerika dibatasi 2 kali. Kita mau diperpanjang 3 kali misalnya. Kan suka-suka jadinya itu. Jadi siapa yang harus dicontoh di situ? Kalau mencontoh Amerika apa? Mubah, wajib, haram. Kok mengatakan mencontoh Nabi jadi haram? Nah, itu yang mungkin harus kita. Yang bahaya kalau mengatakan wajib mencontoh Fir'aun. Bahaya sekali. Fir'aun itu sistem kerajaan dia. Sistem kerajaan dan totaliter itu. Bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Bahaya sekali. Nah gitu kira-kira. Baik. Jadi artinya begini Bang Rocky, bahwa pertanyaan pamungkas, artinya dalam Islam itu mencontoh pemerintahan seperti Nabi itu haram atau wajib, Bang Rocky? Oh iya. Dan model negara yang diwajibkan dalam sistem Islam itu seperti apa? Ini saya ingin supaya sahabat Wah itu nggak ragu-ragu lagi gitu, Bang Rocky. Mungkin tadi sih udah disinggung sedikit, tapi saya ingin menanyakan kembali bahwa sebenarnya pemerintahan seperti Nabi itu haram atau wajib, dan model negara yang diwajibkan atau diwariskan Nabi itu seperti apa gitu dalam Islam, Bang Rocky? Ya, saya mencatat ya minimal ada 3 fakta bentuk yang dijalankan negara oleh Nabi Rasulullah SAW. Jadi ada 3 faktanya. Yang pertama, negara Madinah itu menjalankan semua fungsi negara modern. Dia ada konstitusinya yang disebut Piagam Madinah atau Madinah Charta. Kemudian dia memang menjamin keamanan warganya, melindunginya. Semua warganya dilindungi dengan adil. Bahkan disebut sebagai negara Madinah itu dengan konsep masyarakat madani itu. Bahwa keadilan, kesetaraan tuh nampak di situ. Di Madinah itu sebagai negara yang plural. Plural itu majemuk. Bukan hanya Muslim yang tinggal di situ, tetapi ada Yahudi, ada Majusi, ada orang yang tak beragama pun ada di situ. Dan itu bisa hidup dengan damai, adil, semua sama diperlakukan dalam hukum. Jadi negara Madinah adalah negara hukum dan semua yang diatur dengan secara hukum. Termasuk tadi saya sebutkan di salah satu pasal Piagam Madinah itu masyarakatnya patuh hukum. Kalau ada perselisihan diserahkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW untuk memutuskannya, sehingga tidak ada konflik-konflik yang memang diperlukan. Makanya orang mengenal Madinah itu sebagai negara madani. Keadilannya sangat adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau sekarang nggak mungkin ada presiden berani begitu. Seandainya ada anakku korupsi atau anakku ikut-ikut berbisnis dengan cara ilegal, aku yang akan menghukumnya. Nggak ada yang berani ngomong gitu. Tapi di Madinah itu sama, semua equal. Sekarang para koruptor bisa dapat keringanan hukuman berlipat-lipat. Bahkan ada yang dipotong sampai 4 tahun. Ada yang bebas. Nah, ini nggak mungkin terjadi kesamaan sekarang. Di satu sisi para aktivis, para mahasiswa ditindak secara keras gitu ya. Banyak sekali yang korban karena undang-undang ITE. Nah ini menurut saya pertama itu fakta pertama bahwa di negara Madinah itu adalah negara hukum, semua berdasarkan hukum, dan hukumnya memang tadi disebutkan bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala karena berdasarkan wahyu, dan keputusannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jelas negara hukum yang adil karena Allah Maha Adil, dan prakteknya betul dipraktekkan oleh Rasulullah dengan cara yang adil, sehingga semua masyarakat damai. Termasuk dikategorikan tadi bahwa semua merasakan keadilannya, sehingga orang mengatakan negara Madinah itu negara yang madani dan plural. Itu yang pertama dari negara hukum. Yang kedua, dari sisi kesejahteraan, negara Madinah sangat menjamin kesejahteraan. Bahkan mungkin suatu kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemimpin manapun, itu dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana menyelesaikan kesenjangan sosial.
dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad pertama kali hijrah, itu kan ada dua golongan besar yang tingkat kesejahteraannya sangat berbeda jauh. Terjadi kesenjangan. Mungkin kalau sekarang gambarannya ada konglomerat, ada rakyat jelata. Gitu ya. Di zaman Nabi hijrah itu ada kaum Ansor dan ada kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu yang tuan rumah, yang punya tanah, punya harta, punya bisnis, dan segala macam. Ada kaum Muhajirin yang datang ke situ tidak punya tanah, tidak punya uang yang banyak, tidak punya pekerjaan, gitu ya. Itu jauh sekali kesenjangannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika awal mendirikan negara Madinah dan yang membuat kesejahteraan rakyat? Apakah langsung membangun istana ibu kota baru? Tidak. Tidak membangun ibu kota dia. Yang dibangun masjid sebagai pusat pendidikan untuk mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakannya. Dan di situ sebagai pusat pemerintahan sekaligus. Dan Rasul satu kebijakan yang paling menyelesaikan persoalan itu, kesenjangan itu adalah dengan istilah mempersaudarakan. Jadi orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar semua dipersaudarakan. Jadi masing-masing itu punya saudara. Sehingga dengan persoalan dipersaudarakan itu tidak ada konflik. Konflik sosial tidak muncul. Kesenjangan hilang karena sesama saudara saling bantu. Jadi disitulah letak yang tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sekarang. Sekarang kesenjangan itu makin tinggi. Yang punya modal besar bisnis minyak goreng, wah biasa menimbun segala macamnya, itu bisa kuat ya, jadi mafia. Tapi yang nggak punya suruh antri itu berjam-jam dapatnya 2 liter misalnya, kan gitu. Jadi kesenjangan itu jauh sekali. Bahkan kalau nggak bisa antri, nggak dapatnya, suruh merebus, kan luar biasa solusinya. Suruh merebus dan membungkus, merujak dan seterusnya. Itu ada dua dari kesejahteraan. Yang ketiga memang fakta negara Madinah itu mencerdaskan rakyat. Selain menjamin keamanan semuanya, menjamin kesejahteraan semua, juga menjamin kecerdasan dengan pendidikan yang terus-menerus dan peradaban baru yang ditimbulkan masyarakat Madinah itu dengan masyarakat Madani. Jadi dan jaminan keselamatan yang dilakukan oleh negara Madinah itu bukan sekedar jaminan keselamatan di dunia, tapi sampai jaminan keselamatan di akhirat. Dengan cara apa? Dia mencegah rakyatnya untuk berbuat jahat. Ini beda dengan sekarang. Negara tidak mampu mencegah rakyatnya untuk berbuat maksiat, tidak mampu. Bahkan sampai difasilitasi. Karena misalnya yang ingin berzina banyak, yang suka prostitusi banyak, akhirnya ya tidak dilarang, tapi difasilitasi. Melakukan maksiat justru dilegalkan oleh negara. Karena orang yang suka mabuk masih ada, kita bikinkan saja bisnis minyak, izin pabrik minuman keras misalnya. Ini menurut saya itu negara bukan ingin menyelamatkan dan membuat rakyatnya taat kepada Allah, jadi hamba yang takwa, tetapi justru berbahaya karena tidak menjamin itu. Bahkan bisa membahayakan keselamatannya di akhirat. Jadi di dunia saja keamanannya belum tentu terjamin, apalagi nanti di akhirat. Itulah bedanya negara sekuler dengan negara yang dibentuk oleh Nabi. Negara Nabi itu keamanannya, kesejahteraannya, kesenjangan diselesaikan, bahkan jaminan keamanan itu sampai keselamatannya bukan hanya di dunia, dijamin keselamatan sampai di akhirat. Itu bedanya. Nah, kalau kita lihat 3 faktor seperti itu, masa itu haram diikuti, haram dicontoh? Jadi nggak logis gitu. Dari segi fakta aja nggak logis. Nah, ini yang menurut saya memang kita harus jelaskan kepada umat. Kalau sekarang memang mengikuti Nabi itu ditakut-takuti haram, ya rakyat harus paham bahwa ini wajib hukumnya. Jadi tidak boleh lagi takut-takut dengan istilah haram, istilah dikhawatirkan radikal. Kalau mencontoh negara Nabi nanti dituding aja radikal, intoleran. Tidak, itu mencontoh Nabi itu hukumnya wajib, dan ketika itu ditegakkan, Islam menjadi rahmatan. Begitu, Bu Wahyu. Baik, Masya Allah penjelasannya Bang Rocky. Jadi memang sebagai seorang Muslim kita harusnya menjadikan Islam, menjadikan agama ini ya satu-satunya sandaran gitu kan, satu-satunya akidah, di mana apalagi semua yang dilakukan Nabi itu ya itu adalah uswatun hasanah untuk kita gitu. Jadi tidak pantas jika seorang Muslim menyatakan bahwa haram mendirikan negara seperti Nabi, karena pada faktanya yang dijelaskan oleh Bang Rocky, apa yang didirikan oleh Nabi di Madinah itu adalah negara yang memang sungguh sungguh memakmurkan, mempersaudarakan, menjamin keamanannya, menjamin
kesejahteraannya, tidak membeda-bedakan apakah dia itu muslim atau non-muslim gitu. Karena jika kita lihat di Madinah sendiri bukan semua masyarakat di sana adalah muslim semua gitu. Ada agama-agama lain dan Rasul tuh di situ mengayomi semua gitu. Jadi pernyataan-pernyataan miring terkait apa-apa yang terjadi sekarang itu jangan sampai kita telan mentah-mentah gitu. Nah, mudah-mudahan tema kita pada hari ini terkait haramkah negara Nabi dicontoh bisa memberikan kita insight yang baru. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, Bang Rocky, saya ingin meminta closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita kali ini, Bang Rocky. Iya, closing statement saya bahwa kita memang harus lebih hati-hati dalam memilih diksi. Karena ucapan kita bisa berdampak di dunia ini, menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa berdampak sampai di akhirat. Nah, ini pertama yang penting. Sehingga kita, kalau mendapat pernyataan sesuatu, maka kita perlu kaji lebih jauh. Apakah benar haram mencontoh negara seperti yang dibentuk oleh Nabi? Ternyata tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Yeah. Kan yang mewajibkannya banyak. Oleh karenanya, kalau ada yang menyatakan gitu, mungkin gitu kita perlu nasihati dan mengajak dialog dengan baik-baik. Tentu tidak boleh melakukan tindakan anarkis dan membuat kerusakan di muka bumi. Justru kita harus mendakwahi mereka. Kedua, bahwa betul saat ini banyak sekali orang yang mencoba untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang mencontoh Nabi dan mendekat kepada Allah. Banyak berupa itu. Jadi ada orang yang berusaha mengajak mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, mendekat kepada Nabi. Ada juga orang yang menakut-nakuti dan supaya kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi, dan kita tidak mau mencontoh lagi Nabi dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, saya pikir kita perlu rajin belajar, belajar membuka diri. Ketiga, bagi orang-orang yang masih memahami Islam membahayakan, menakutkan, seram dan seterusnya, saya pikir sudah waktunya kita membuka wawasan kita untuk menilai dengan objektif, memahaminya dengan baik, sehingga kita bisa tahu benar nggak sih ucapan orang itu memang menilai Islam itu seperti itu. Dituding radikal, dituding intoleran dan sebagainya. Betulkah Islam mengajarkan begitu? Betulkah orang yang taat itu cenderung seperti itu? Tentu ini hanya propaganda yang negatif dan menjauhkan umat, dan yang berbahaya adalah justru memecah belah persatuan anak bangsa ini. Sehingga ada yang dituding radikal, ada yang dituding moderat. Gitu. Saya pikir ini tidak boleh terus-terusan. Kita harus membuka diri, hidup dengan lebih nyaman, jangan saling menuding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan sahabat Wali semua juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di sesi atau episode selanjutnya. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dari saya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.